Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik semua ya. Ya Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa nih yang nggak hadir? Tidak ada Bu. Semua ya? Masuk Bu. Oke, baiklah kalau gitu berarti kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, kali ini di pembelajaran ini kita akan membahas masih di tema 7 dengan subtema 2 pembelajaran 3 tentang rumah adat. Ini Ibu Ibu rangkum materi dari pembelajaran 3 ini buat kelompok 1 dan ini buat kelompok 2. Wow. Nah, oke ya, baiklah kemarin kita telah belajar tentang suku adat. Nah, ada yang masih ingat nggak suku adat apa saja yang ada di Indonesia? Jawa, Ada Jawa, Sunda, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, suku Pokering, Bugis, dan lain-lain. Mandailing, dan lain-lain. Nah, kan di pembelajaran kemarin kita telah belajar dari suku-suku adat yang ada di Indonesia. Itu dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rumah dari suku-suku tersebut. Nah, ini Ibu juga telah Ibu rangkum dalam materi yang punya Ibu. Ini kita pertama akan mengenal rumah adat yang ada di Nusantara. Nah, Indonesia itu kan mempunyai banyak kepulauan yang terdiri dari berbagai suku. Terus sukunya itu ada dari suku Pulau Sumatera, suku Pulau Jawa, suku Pulau Kalimantan, suku Pulau Sulawesi, dan suku Pulau Papua. Dan mereka ini memiliki beragam dari rumah adat yang mereka miliki setiap provinsinya. Kita lanjut ke suku Sumatera terlebih dahulu nih. Pulau Sumatera itu memiliki 5 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Nah, di sini anak-anak bisa buka di lembar ketiga itu ada tentang rumah adat. Dan di lembar keempat ada nama-nama dari rumah adat yang akan kita pelajari pada hari ini. Silahkan dibuka. Nah, pertama kita mulai dari Pulau Sumatera. Ada rumah adat Aceh. Coba diperlihatkan yang mana rumah adat Aceh. Ini Bu, Nah, yang awal apa nama dari rumah adat Aceh? rumah Aceh Bu. Nah, atau Krong Bade. Nah, rumah adat Aceh ini memiliki ketinggian 2,5 sampai dengan 3 meter. Nah, itu kalian bisa lihat ya gambar dari rumah adat Aceh. Kemudian dilanjutkan ke provinsi selanjutnya, ada provinsi rumah adat Sumatera Utara. Apa nama rumah adat dari Sumatera Utara? Rumah Bolon Bu. Ya, rumah Bolon atau rumah Balai Batak Toba. Nah, di situ kalian juga bisa lihat gambarnya, ini adalah rumah adat dari suku Sumatera Utara. Terus lanjut ke rumah adat suku Riau. Apa nama rumah adat suku Riau? Suku Riau ya Bu. Iya, apa namanya? Suku Riau Selaso Jatuh Kembar Bu. Nah, benar. Nah, ini bentuk rumah adat dari Riau, ya, rumah adat Kepulauan Riau.
sebenarnya adat Riau sama Kepulauan Riau itu hampir mirip, cuma bedanya kalau di rumah adat Riau dia berbentuk seperti ini rumah adatnya. Kalau Kepulauan Riau dia lebih kayak ada lebih tinggi dan juga bentuk dari atapnya beda. Kalau rumah adat Kepulauan Riau itu disebut dengan belah bubuk. Lanjut ke rumah adat Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat apa namanya? Rumah gadang. Nah, benar. Kenapa disebut rumah gadang? Karena berbentuk persegi panjang dan membesar ke atas seperti trapesium terbalik. Nah, ini ya. Kemudian ada rumah adat Jambi. Rumah adat Jambi disebut dengan Panggung, kajang, leko, Nah, benar. Nah, jadi rumah adat Jambi berbentuk seperti ini dengan ukuran 9 meter sampai dengan 12 meter atau 9 meter dikali 12 meter. Lalu lanjut ke rumah adat Bengkulu. Apa nama rumah adat Bengkulu? Rumah adat Bengkulu, hubungan 5. Nah, iya, hubungan 5 ini ya. Hubungan 5. Rumah ini dipakai untuk acara adat seperti pernikahan dan penyambutan tamu. Atap rumah hubungan 5 berbentuk limas dan tinggi. Rumah ini berbentuk panggung sehingga butuh tangga otomatisnya. Terus lanjut ke rumah adat Sumatera Selatan. Apa ayo? Limas Ya, kita tinggal di Sumatera Selatan. Di daerah kalian masih ada nggak rumah adat suku rumah limas ini? Gak ada, Bu. Masih Bu, satu. Tidak. Tempat Wanda masih ada nggak? Masih, Bu. Nah, sama biasanya kita kan sudah masuk ke arah modern, jadi rumah adat ini sangat jarang sekali dipakai. Lanjut ya ke rumah adat dari Bangka Belitung, disebut dengan rumah panggung. Nah, ini ya bentuk dari rumah adat Bangka Belitung, berbentuk panggung. Ini ada rumah adat Lampung. Rumah adat Lampung ini biasa dipakai untuk tempat berkumpul bagi warga. Nah, disebut dengan rumah sesar. Berarti rumahnya sesat ya, Bu? Enggak, karena mereka ini ada banyak sekali ruangan, jadi disebut dengan rumah sesar. Ya. Kita lanjut ya ke Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini dihuni oleh berbagai suku. Kalimantan mana, Ibu? Di sini banyak, Bu. Iya, ini kita kenal secara prosedur. Nah, Kalimantan itu ada suku Dayak, suku Melayu, Banjar, Kutai, dan Pasir. Nah, jadi mereka di Kalimantan itu ada 5 suku yang paling utama. Tapi kalau suku-suku yang lainnya ada banyak. Jadi kita hanya mengenal tentang suku utamanya. Yang pertama ada rumah adat Kalimantan Utara. Apa nama rumah adat Kalimantan Utara? Rumah adat Kalimantan Utara itu disebut dengan rumah baloi. Rumah baloi. Nah, karena rumah adat ini berbentuk panggung dan terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin itu apa? Kayu yang besar dan juga kayunya tahan lama. Nah, di Kalimantan Utara ini suku yang bertempat tinggal itu suku Tidung. Bukan hidung apa itu, Bu? Tidung, bukan hidung ya. Nah, kita lanjut ya. Rumah adat Kalimantan Barat. Rumah panjang, Bu. Nah, iya benar Widya. Jadi Widya menyimak buku yang telah Ibu kasih ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Rumah adat di Kalimantan ini berukuran 3-5 meter dari tanah. Karena kenapa di Indonesia ini banyak sekali rumah adat yang pakai tiang. Karena sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang seringkali terjadi banjir, maka nenek moyang kita yang lalu telah membuat sesuai dengan kondisi alam saat itu dan juga sampai sekarang. Tapi sekarang tuh banyak rumah-rumah yang sudah modern yang cuma kayak sekarang kan yang lantai nggak ada tiangnya, makanya sering terjadi banjir. Padahal sudah dari dulu nenek moyang tuh menyesuaikan dengan kita tempat kita tinggal bahwa rumah itu harus ada tiangnya karena di Indonesia sering terjadi banjir. Kita lanjut ya ke rumah adat Kalimantan Timur, disebut apa? Rumah Lamin, Bu. Nah, iya.
Jadi sebutan dari Kalimantan Timur rumah adatnya yaitu rumah Lamin. Ini ya gambar dari rumah adat Lamin. Nah, kita lanjut Itu banyak ya. banget ya Bu tiangnya. Ya, dia ada banyak sekali tiangnya di situ. Nah, biasanya dindingnya itu dihiasi dengan ukiran khas suku Dayak Kalimantan Timur dan biasanya berwarna kuning, hitam, dan juga putih. Kita lanjut ya ke rumah adat Kalimantan Tengah. Nah, disebut rumah adat apa? Kalimantan Tengah, rumah Betang Bu. Nah, iya. Rumah adat Betang ini adalah rumah adat yang dihuni oleh suku Dayak. Nah, rumah adat ini menampung hingga 150 orang atau 10 sampai 30 keluarga di dalamnya. Banyak ya Bu ya. Iya, karena rumahnya besar dan juga panjang. Kita lanjut ya ke rumah adat Kalimantan Selatan. Itu disebut dengan rumah Hubungan tinggi Bu. ya atau juga rumah baju. Nah, lanjut ya ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada beberapa rumah adat yaitu di suku Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Kita bahas ya satu-satu. Ya Bu. Misalnya kayaknya bahas-bahas rumah adat ini. Nih, rumah adat yang pertama ada rumah adat Banten. Nih, ini gambarnya ya. Mana Bu? Nih, Badui. Banten. Ada nggak? Ada Bu. Mana Bu? Ada Bu. Nah, disebut rumah adat apa nih, Dos? Surah Yanda. Nah, iya disebut dengan rumah Sulah Nyanda. Lanjut ya ke rumah adat DKI Jakarta. Disebut dengan rumah apa? Rumah Kebayan. Nah, rumah adat DKI Jakarta ini ciri khasnya dari suku Betawi. Dia berbentuk pelana yang dilipat. Kita lanjut ya ke rumah adat Jawa Barat. Nah, rumah adat Jawa Barat ini disebut dengan rumah Jolopong. Selanjutnya ada rumah adat Jawa Tengah. Ini disebut dengan rumah Joglo. Nah, rumah adat Joglo ini ya Bu. iya, berbentuk persegi panjang dan memiliki 3 pintu di depan. Jadi dia mempunyai 3 pintu di depan ya, ciri khas dari rumah adat Jawa Tengah. Terus ke rumah adat KI Yogyakarta. Nah, ini disebut juga dengan rumah Joglo, Kenapa tetapi sama Bu? sedikit berbeda dari Jawa Tengah. Bu di sini. Ya, itu jadi Yogyakarta meniru dengan bangsal Koncono dari Keraton Yogyakarta. Ya, enggak kan kamu punya mata. Lanjut ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya ada rumah adat Jawa Timur. Nah, rumah adat Jawa Timur ini Joglo situ Bondo Bu. nah, iya, kebanyakan rumah adat yang di Jawa itu bernama Joglo. Lanjut ke Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ini terletak di antara Pulau Kalimantan dan juga Kepulauan Maluku. Nah, Pulau Sulawesi sering disebut dengan Celebes. Banyak suku yang mendiami Pulau Sulawesi antara lain Bugis, Makassar, Mandel, Toraja, Minahasa, dan Buton. Nah, ini rumah adat yang ada di Sulawesi, dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, kita bahas ya nama rumah adatnya. Nah, apa sebutannya? Sulawesi Utara, Rumah Pewaris Bu. Nah, rumah pewaris atau Welawangko. Walewangko. Nah, terus lanjut ke rumah adat Gorontalo ya. Rumah adat Gorontalo dulu hukum Bu. Dulu lupa. lupa. Nah, dari mana? Itu ada jendelanya. Ada di pinggirannya. Nah, lanjut ya ke Sulawesi Barat.
Nah, rumah dari Sulawesi Barat ini disebut dengan Rumah goyang. Dia terbuat dari kayu dan berupa rumah panggung. Nah, lanjut lagi ya. Rumah adat Sulawesi Selatan disebut rumah adat apa? Sulawesi Selatan, Tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini sebutan untuk rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Atapnya berbentuk persegi kapal. kayak seluncuran ya Bu. Iya. Waterboom. Beda. Jadi kalau waterboom, kalau yang bentuknya gini naik ke atas dong. Terbang dia Bu. Nah, kita lanjut ya ke rumah adat Sulawesi Tenggara. Nah, ini memiliki rumah adat bernama Benua Tada. Nah, ya, Benua Tada. Rumah asli suku Buton ini dibuat dari kayu dan tidak memakai paku sama sekali. Jadi nempelinnya gimana Bu? Pakai lem ya Bu? Enggak, tapi dengan menyambungkan dan menumpukan kayu-kayu yang dipakai. Jadi kayunya hanya ditumpuk-tumpuk. Kita lanjut ya ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini ada rumah adat Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan di Pulau Bali itu dihuni dari agama apa? Agama Hindu. Sering kan muncul di televisi? Nah, rumah adat Bali itu disebut dengan rumah Pamesuan. Ya. Nah, kita lanjut ke rumah adat Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Nusa Tenggara Barat ini, rumah adat Loka adalah istana kerajaan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Rumah ini berupa dua rumah panggung kembar yang disebut dengan balarea. Nah, jadi kalau ciri khasnya dia ada rumah adat yang dua kembar dan dekatan. Itu dari rumah adat Nusa Tenggara Barat. Lanjut ke rumah adat Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, rumah adat ini terkenal dengan nama Mas Musalaki. Nah, rumah Musalaki menjadi rumah bagi ketua adat dan biasa dipakai untuk kegiatan adat. Pulau Maluku dan Papua. Nah, kita bahas sedikit aja ya namanya. Kalau rumah dari Maluku Utara itu disebut dengan rumah Baileo. Kalau rumah adat Maluku Utara itu disebut dengan rumah Sasadu. Dan rumah adat Papua Barat itu disebut dengan rumah Pot Aki Aksa. Di sini kaki 1000 Bu. Nah, atau juga kaki 1000 karena jumlah tiang-tiang dari rumah adat Papua Barat itu banyak. Dan yang terakhir ada rumah adat Papua, itu disebut dengan Honai. Nah, oke ya, itu tadi adalah 34 dari rumah adat yang ada di Indonesia. Dan kita harus tahu untuk mempelajarinya. Tapi kalau buat di provinsi kita disebut rumah adat apa tadi? Limas. Nah, oke ya, kita lanjut pembelajarannya. Kan Ibu tadi sudah bagi ini kelompok 1 dan juga yang di sana kelompok 2. Ibu ada sedikit game atau tugas. Kalian di sini setiap satu kelompok mengambil 2 rumah adat. Nanti ini kan Ibu ada gambar dari rumah adat yang ada di Indonesia yang telah kita sebutkan tadi. Dan di sini ada nama rumah adat dan juga nama dari provinsi apa rumah adat tersebut. Nanti kalian diskusikan sama kelompok kalian, terus kalian tempel di sini. Oke. Nih, kelompok 1 ambil 2. Silakan lihat ya rumah adatnya dan kalian diskusikan sama kelompok kalian, terus tempel di sini. Baik Bu. Atau kalau mau ini ambil dari buku ini, nanti kalian kasih ke depan rumah adat apa dan dari
nama sebutan rumah adat tersebut. Boleh nggak Bu? Ya, silakan sayang. Sekali. Mungkin dari kelompok nasib dulu buat presentasi dapat rumah adat apa dan apa nama dari rumah adatnya. Siapa yang mau baca? Oh, Wanda. Silakan Wanda. Baik, halo teman-teman. Halo. Saya Rwanda dari kelompok 2 dan Muhammad dari Sisindo akan mempresentasikan apa yang untuk kami dapatkan tentang diskusi hari ini, yaitu rumah adat di Indonesia. Kami mendapatkan dari Muhammad dari Sisindo, yaitu Rumah Balon di Kalimantan Utara. Oke, terus dan dari saya sendiri itu mendapatkan rumah dalam loka, yaitu dari Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang buat kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 silakan. Saya mau baca. Saya Bu. Dapat apa? Halo teman-teman, saya Widya dari kelompok 1 dan Sevi. Tadi dapat rumah joglo Situbondo dari Jawa Timur dan rumah rakit dari Bangka Belitung, Bu. Nah, oke ya, benar. Nah, udah bagus ya dari kalian semua dan juga buat anak-anak ibu semoga lebih pintar lagi ke depannya dan juga bersemangat dalam belajarnya. Dan juga di dalam buku yang telah ibu berikan atau buku di siswa di pegadaian 3 itu ada tugas evaluasi. Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini bahwasanya di rumah adat di Indonesia itu ada banyak, baik dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan juga Pulau Jawa serta Pulau Papua. Nah, jadi itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Buat anak-anak semoga lebih aktif lagi dalam pembelajarannya karena hari ini sudah sangat aktif. Karena ini jam kita sudah mau habis, kita tutup dengan doa dulu ya. Silahkan kepada Latif untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak boleh disimpan buku-bukunya. Kita lanjut di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.